Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama di channel Al Jagagiyah. Kali ini alhamdulillah pribadi sudah berada dengan salah satu tokoh atau jamaah dari Thariqah Asyhadatain. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol tentang Thariqah Asyhadatain. Mungkin prolog langsung aja perkenalan dari beliau langsung, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kesempatan yang tentunya kesempatan pertama untuk melakukan podcast ya, dengan Mas siapa? Mas Fahdi, yang kebetulan menginginkan suatu informasi berkaitan dengan Thariqah Syahadatain ya. Dan kebetulan saya pribadi Muhammad Nuh ya, kelahiran Munjul, pesantren Astana Japura, Cirebon, yang sehari-harinya kebetulan saya dapat tugas di Kelangenan untuk melakukan sebagian tugas aktivitas kehidupan sehari-hari. Dan tentunya saya, kalau dibilang tokoh, sepertinya belum pas sebagai tokoh, tetapi kalau sebagai bagian dari jamaah syahadatain, mudah-mudahan saya adalah bagian dari jamaah syahadatain yang kebetulan berkaitan dengan Thariqah Syahadatain ini. Saya sebenarnya tidak memiliki jabatan apapun, apalagi baik di keorganisasian ataupun kaitannya dengan Thariqah Syahadatain. Saya sekedar mungkin jamaah yang mudah-mudahan bisa istiqomah untuk melakukan tuntunan Thariqah Syahadatain ini. Mungkin itu saja untuk awalnya. Semoga nanti kedepannya akan lebih panjang lagi kaitannya dengan hal yang akan dibedar di podcast kali ini. Terima kasih. Mungkin selanjutnya langsung saja ke pertanyaannya. Awal mula mungkin apa itu sih Thariqah Asyhadatain? Mungkin banyak penonton yang belum tahu apa sih sebenarnya Thariqah Asyhadatain itu seperti apa. Nah, mungkin langsung. Baik, ini mungkin pertanyaan yang mudah tetapi sulit untuk dibicarakan dengan jelas. Tapi mudah-mudahan saya bisa untuk menjawabnya. Bahwa Thariqah Syahadatain itu adalah thariqah atau aturan ubudiyah yang telah dicontohkan oleh atau yang telah diajarkan oleh Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram Al-Habib Abah Umar bin Ismail bin Yahya. Artinya jamaah syahadatain adalah berarti kelompok atau umat muslim yang mengikuti pola keagamaannya, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Sayyidi Syekhuna Al-Mukarram Al-Habib Abah Umar bin Ismail bin Yahya yang bertempat tinggal di Panguragan, yang tentunya beliaulah pendiri Thariqah Syahadatain ini. Dan tentunya sumber-sumbernya adalah berasal dari Al-Quran dan Al-Hadis. Apalagi beliau ini adalah keturunan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pastinya akan meneruskan jejak yang telah dilakukan oleh pendahulunya, yakni membawa ajaran Islam dan tentunya ajaran Islam sejati. Nah, inilah yang mempunyai kelebihan di dalam Thariqah Syahadatain, adalah beliau mengutamakan tentang
ilmu syahadat, yang mengutamakan implementasi dan aplikasi ilmu syahadat. Tidak hanya diucapkan, tetapi bagaimana syahadat ini sampai meresap di dalam hati dan bisa diejawantahkan melalui perilaku dan perbuatan serta sikap sebagai seorang muslim sejati. Nah, inilah yang tentunya mungkin banyak kesamaan dengan thariqah-thariqah lain, tetapi inti dari ajaran thariqah syahadatain ini adalah ada di kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak berhenti sampai situ, tapi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wasallim. Nah, ini tentunya mempunyai filosofi yang berbeda dengan thariqah yang lainnya. Mungkin itu kira-kira jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin di mana sih lahirnya thariqah asyhadatain itu, misalkan pusatnya itu di mana dan perkembangannya sampai sekarang itu seperti apa? Apakah sudah menyebar sampai ke Indonesia atau ke luar negeri, dan gimana perkembangannya dan lahir awalnya di mana? Ya. Permulaan lahirnya jamaah syahadatain itu atau thariqah syahadatain itu adalah bermula dari aktivitas pengajian majelis ta'lim yang dibuka oleh salah seorang keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidi Syekhuna al-Mukarram al-Habib Abah Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Toha bin Yahya. Nah, keturunan yang ke-36 kalau tidak salah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal lahirnya sama dengan datuk beliau, yakni 12 Rabiul Awal, tahunnya 1292 Hijriah, bertepatan dengan 22 Juni 1888. Di Arjawinangun. Nah, beliaulah yang mendirikan thariqah syahadatain ini. Nah, beliau bermula dari mengenyam pendidikan dari orang tua beliau, yakni Al-Habib Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Toha bin Yahya. Nah, lahir di Arjawinangun, dan pesantren yang pernah dikunjungi oleh beliau adalah di Kuningan, tepatnya di Cilimus, ada sebuah desa Ciwedus yang dipimpin pada saat itu oleh Kiai Haji Ahmad Sobari. Kiai Haji Ahmad Sobari ini adalah keturunan dari Termas, yang kebetulan menjadi menantu dari seorang tokoh penyebar agama Islam di Kuningan, dari keturunan Maulana Hasanuddin atau Syarif Hidayatullah, putra dari Syarif Hidayatullah. Nah, yang di Ciwedus tersebut, yang mempunyai anak, ya, kemudian dinikahkan dengan seorang kiai ulama dari Termas, dan melahirkanlah Kiai Haji Ahmad Sobari. Nah, beliaulah yang kemudian pertama kali dikunjungi oleh Al-Habib Abah Umar bin Ismail bin Ahmad bin Syekh bin Toha, pesantren beliau. Dan bahkan dalam ceritanya Kiai Haji Ahmad Sobari ini justru sebaliknya meminta baiat kepada beliau, kepada Al-Habib Abah Umar bin Ismail bin Yahya, baiat syahadat, thariqah syahadat, dan ini sebuah keunikan tentunya. Ya. Kemudian juga di Buntat pesantren di Kiai Haji Abbas dan Kiai Abdul Jamil. Selanjutnya di Majalengka ada Kiai Haji Anwar dan Kiai Haji Abdul Halim, dan bahkan pernah beliau berjumpa di Makkah Al-Mukarramah. Ini menurut penuturan cucu beliau, ya, yang bernama Habib Ali Al-Saud bin Ismail bin Umar
bin Ismail bin Ahmad, bahwa beliau Al-Habib Aba Umar bin Ismail bin Yahya itu ketika di Makkah itu belajar belajar pada seorang syekh yang berasal dari Termas, yaitu Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Nah, yang tentunya masyhur sekali dengan beliau ini adalah sebagai ahli hadis dan juga ahli tafsir. Nah, itu kira-kira salah satu pengalaman pendidikannya. Kemudian setelah pulang dari beberapa lelanap ilmu pengetahuan agamanya, pulang kembali ke Cirebon, ke Arjawinangun, tetapi kemudian menyaksikan hal-hal yang mungkin banyak sekali di masyarakat itu tidak menunjukkan sebagai masyarakat yang beragama Islam, mulai dari perilaku, tindakan, dan perbuatannya, sehingga merasakan sangat prihatin. Ini sebenarnya syahadatnya pada kemana ini? Nah, bermula dari situlah kemudian Al-Habib Aba Umar bin Ismail bin Yahya ini mengadakan pengajian, dan pengajian ini tentunya dimulai setelah dari pesantren, yakni beliau mesantren diperkirakan sejak tahun 1913 sampai 1921. Jadi sekitar 1922-1923 itu sudah mulai mengadakan pengajian. Nah, karena keprihatiannya itu. Nah, sampai kemudian pada tahun 1937 beliau dikenal oleh masyarakat dengan sebutan majelis atau pengajian Abah Umar, dan berlanjut kemudian menjadi pengajian buka syahadat, ya, atau disebut dengan pengaji syahadat. Kenapa? Karena pada saat itu yang ditekankan adalah bagaimana kita bisa melakukan syahadat dengan baik sesuai dengan tuntunan, ya, yang diharapkan oleh Islam, yakni syahadat yang menjadikan kita sebagai seorang muslim yang sejati. Bukan hanya muslim sebagai keturunan, tetapi muslim sejati yang mengetahui tentang i'tiqad Islamnya. Itu intinya. Nah, dari tahun 37 itulah dikenal dengan pengajian atau ngaji syahadat. Nah, itu kira-kira kaitannya dengan awal mula dan penyebutan jamaah syahadatain. Kemudian mungkin selanjutnya sampai sekarang itu tokoh-tokohnya siapa gitu? Apakah seperti di thariqah lain kan ada mursyid-mursyid, apakah beda sistemnya gimana gitu? Jadi sekarang itu tokoh-tokohnya siapa gitu? Apakah keturunannya? Apakah nanti ada wakil talqin kayak di thariqah-thariqah lain, atau gimana sistemnya di thariqah asyhadatan ini? Dan penyebarannya itu udah sampai mana gitu, di Indonesia atau di luar negeri? Mungkin. Ya, kalau untuk thariqah kaitannya dengan baiat, ya, baiatut thariqah yang ada di zaman syahadatain tentunya sesuai dengan apa yang sudah diamanahkan oleh Al-Habib Abah Umar bin Ismail bin Yahya adalah kepada keturunan beliau, gitu. Sehingga thariqah ini ketika ingin ada seseorang yang ingin berbaiat dengan thariqah ini, maka datanglah ke Panguragan, yang di sana banyak sekali keturunan beliau yang tentunya bisa membaiatkan. Insya Allah banyak tokoh-tokoh atau putra-putra dan juga cucu-cucu beliau yang masih terus memperjuangkan perjuangan datuknya, perjuangan orang tuanya, yakni memperjuangkan tuntunan syahadat ini benar-benar bisa menyeluruh bagi seluruh umat manusia.
Jadi kalau dibilang tokoh di jamaah syahadatain itu, ada tokoh-tokoh yang bisa membaiat, dan juga ada tokoh agama yang tentunya tidak mempunyai hak untuk membaiat. Tentunya akan berbeda posisinya. Gitu. Jadi berbeda pula dengan thariqah yang lain. Kalau thariqah yang lain itu mudah, gampang. Tapi kalau ini harus sejalur. Kenapa? Karena ada sebuah nazom Jawa yang sangat populer di jamaah syahadatain itu, bahwa intinya yang ngomong agama itu adalah turunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan dua kalimat syahadat ini adalah tuntunan yang berasal atau bersumber dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus nyambung. Itu siapa yang akan membaiatkannya. Nah, adapun pengikutnya atau yang jamaah syahadatain ini tersebar tidak hanya di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa, alhamdulillah hampir semua di Jawa Tengah, Jawa Timur, apalagi di Jawa Barat sebagai pusatnya yang di Cirebon ini, Indramayu, Subang sampai Banten itu ada, dan bahkan di Sumatera itu, di Lampung, di Sumatera Baratnya juga ada, di Padang juga ada, sampai ke mungkin Malaysia juga ada, di Singapura, di Thailand juga. Jadi sudah tersebar banyak. Tentunya berawal dari perjuangan pertama yang dilakukan oleh para kiai dari jamaah syahadatain ini. Banyak tokoh-tokoh agama yang memperjuangkan thariqah syahadat ini, menyebarkan thariqah syahadat ini. Salah satunya adalah ada yang kalau di Jakarta ada Kiai Haji Soleh bin Kiai Haji Zainal Ashikin Munjul. Kemudian itu salah satunya. Kalau di Kuningan itu ada Kiai Haji Idris, Kiai Haji Idris. Kemudian di Indramayu ada Kiai Dawud. Di Bumiayu ada Kiai Tarmizi. Di Semarang, di Kudus ada Kiai Masyruhin. Dan tentunya banyak lagi yang tersebar, yang lainnya mungkin banyak sekali yang saya tidak paham nama satu persatunya, yang telah memperjuangkan, telah menyebarkan tuntunan thariqah syahadatain ini. Ya, kalau jumlah sekarang mungkin sudah sangat banyak ya, artinya sudah jutaan. Saya kira sudah jutaan. Karena dari tahun awal saja sudah banyak, dan penyebarannya bahkan di Papua, dan di Papua ada keturunan Papua yang mengikuti, keturunan Papua sudah ada, di Sulawesinya juga sudah ada. Jadi insya Allah tersebar di Indonesia. Bahkan menurut catatan itu ada 14 provinsi. Mungkin sekarang mudah-mudahan sudah lebih dari itu. Itu 14 provinsi itu di sekitar tahun 2000, sekitar tahun 2005, 2010-an itu ada informasi sampai 14 provinsi. Itu kira-kira jumlah keseluruhannya kita tidak tahu ya, perlu ada penghitungan manual. Kemudian selanjutnya mungkin terkait dengan di Indonesia ya, apakah thariqah syahadatain ini sudah terdaftar di negara, apakah sebagai organisasi, atau kalau dalam thariqah kan ada thariqah mu'tabaroh dan ghair mu'tabaroh. Nah itu gimana status thariqah syahadatain ini? Mu'tabaroh kah? Terus udah terdaftar di negara sebagai organisasi atau tidak, atau gimana gitu ya? Kaitannya dengan pengakuan jamaah syahadatain atau thariqah syahadatain ini sebagai organisasi, itu sejak lama sudah sudah banyak yang tahu bahwa jamaah syahadatain itu
adalah sebuah organisasi keagamaan. Ketika tahun 1939 ya, memang Belanda sempat terusik dengan pengajian Al-Habib Aba Umar bin Ismail ini karena di samping beliau ini sangat keras melawan Belanda, dan juga banyak sekali pejuang-pejuang bangsa ini yang lari berlindung di tempat kediaman Al-Habib Aba Umar bin Ismail bin Yahya ini. Nah, makanya pernah dipenjarakan, sehingga pergerakannya pun banyak yang tahu, dengan pengajiannya dan juga pergerakan keagamaannya gitu. Sehingga pada tahun 1947 ya, Habib Habib Aba Umar bin Ismail bin Yahya ini membentuk pengajiannya dan menjadikan organisasi pengajiannya ini dengan nama Jamaah Asy-Syahadatain. Dikenallah nama Jamaah Asy-Syahadatain ini di Pulau Jawa ini sudah sangat masyhur ketika itu. Sehingga ya kalau dibilang tercatat atau tidak, jelas atas dasar izin Pak Presiden Soekarno pada saat itu mengizinkan perkumpulan organisasi keagamaan Jamaah Asy-Syahadatain. Kemudian pada tahun 71 bahkan dikukuhkan kembali pada saat masa Orde Baru sebagai Jamaah Asy-Syahadatain, dan perwakilannya putra beliau, yakni Al-Habib Abah Ismail bin Umar bin Yahya. Nah, ini sebagai tokoh pertama Jamaah Asy-Syahadatain yang tentunya menjadi anggota dewan di Jakarta, perwakilan dari masyarakat Jamaah Asy-Syahadatain. Maka sudah tidak diragukan lagi, ini sudah diakui oleh negara dan juga tentunya terdaftar ya. Sekalipun belakangan tentunya organisasi yang berjalan itu diantaranya ada JAI ya, Jamaah Asy-Syahadatain Indonesia. Itu adalah kelanjutan ya. Salah satu kelanjutan dari organisasi Jamaah Asy-Syahadatain. Sekalipun mungkin masih banyak pertentangan ya, kaitannya dengan organisasi-organisasi yang ada di Asy-Syahadatain ini. Salah satunya yang tadi ya, Jamaah Asy-Syahadatain Indonesia. Tapi tentunya itu bukan menjadi masalah, karena itulah yang diakui oleh negara bahwa Jamaah Asy-Syahadatain Indonesia adalah perwakilan dari Jamaah Asy-Syahadatain yang ada di Indonesia ini. Kemudian kaitannya dengan kepemimpinannya, tentu kalau di sekarang untuk kepemimpinan Jamaah Asy-Syahadatain Indonesia adalah putra beliau yang bernama Al-Habib Abah Abdurrahman ya, bin Umar. Itu mungkin itu ya yang saya tahu. Yang selebihnya saya nggak begitu paham prosesnya seperti apa dan bagaimana. Terima kasih. Mungkin selanjutnya ke amalan ya. Kan kalau thariqah kan masing-masing memiliki amalan khusus gitu. Di thariqah ini misalkan amalannya ini, di thariqah ini salawatnya ini. Nah, mungkin dari Jamaah Asy-Syahadatain atau thariqah Asy-Syahadatain ini apa sih amalan khususnya yang berbeda dengan thariqah lain? Baik dalam tanda kutip perilaku, misalkan menjaga banget misalkan sama wudu, misalkan ada enggak gitu kekhususan Jamaah thariqah Asy-Syahadatain harus seperti ini dalam segi sikap atau pakaian atau wiridan dan lain-lain, mungkin ada tidak? Ya, tentunya setiap thariqah itu
mempunyai kekhasan sendiri. Dan pasti untuk jamaah syahadatain atau thariqah syahadatain ini mempunyai kekhasan tersendiri. Sebagai thariqah yang mungkin ada yang mengatakan ini mu'tabarah, ada juga yang mengatakan ghairu mu'tabarah. Tetapi tentunya Habib Lutfi ya, bin Yahya yang ada di Pekalongan mengetahui betul tentang jamaah syahadatain ini. Nah, apakah mu'tabarah atau ghairu mu'tabarah? Tentunya rujukannya tentunya adalah dengan Habib Lutfi. Kalau saya katakan ini adalah thariqah mu'tabarah, tentunya saya tidak mempunyai kewenangan untuk, atau bukan kewenangan saya, bukan tidak mempunyai, tapi bukan kewenangan saya, sama sekali tidak ada hubungannya dengan itu. Yang jelas thariqah syahadatain ini Habib Lutfi menganggapnya sebuah thariqah yang luhur, yang baik sekali, karena bahkan beliau juga berguru kepada Al-Habib Abu Umar bin Ismail bin Yahya, dan banyak sekali yang menyaksikan hal itu. Nah, amalan-amalannya tentunya yang paling kelihatan adalah dari sisi pakaian ketika sholat. Mungkin kalau untuk aktivitas kehidupan sehari-hari seperti pada umumnya masyarakat Indonesia, pakai ya pakaian biasa, kemudian juga ya pakai peci hitam juga sudah biasa, ya, kemudian pakai atribut-atribut yang sudah biasa dipakai oleh masyarakat Indonesia, itu tetap biasa kalau untuk kehidupan sehari-hari. Tetapi ketika kita melaksanakan ibadah sholat, melaksanakan ritual keagamaan lainnya seperti misalkan marhaban atau juga tawassul, itu semuanya menggunakan pakaian khusus. Kenapa menggunakan pakaian khusus? Karena kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yang pantas, harus yang layak, harus yang memantaskan diri dengan zina atau pakaian dan perhiasan yang pantas di hadapan Allah. Tentunya bukan emas, bukan kalung kan, atau bukan pakaian dari sutra. Tetapi apa yang sudah dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menggunakan jubah dan sorban di kepala serta rida yang semuanya menggunakan kain putih sesuai apa yang disukai oleh baginda Rasulullah, bahwa pakaian yang terbaik adalah pakaian yang berwarna putih. Ilbasu siyabakumul bayadho, pakailah oleh kamu ya, pakaian yang putih. Itu salah satu kelebihannya. Dan juga memakai sorban. Memakai sorban ini tentunya adalah kesunahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita gunakan itu ya tentunya mempunyai keutamaan ketimbang yang tidak menggunakan sorban. Dan itu sudah difahami oleh setiap orang yang membaca kitab kuning. Semuanya ada. Di Anadut Thalibin juga terdapat bahwa menggunakan sorban itu disunahkan. Cuman perbedaannya bagaimana jubahnya orang yang berilmu dengan jubahnya orang yang biasa-biasa saja. Itu ada perbedaannya, di situ letaknya. Nah, disitulah kemudian keunikan dari jamaah syahadatain atau thariqah syahadatain. Yang kedua tentunya setelah sholat, selesai sholat itu yang dibacakan bukan istighfar terlebih dahulu, tetapi membacakan 2 kalimat syahadat yang diikuti dengan sholawat. Nah, 2 kalimat syahadat dan yang diikuti oleh sholawat ini kemudian dibaca 3 kali
Ya, tentunya ada hikmah di sana. Hikmah yang tentunya ini memerlukan kajian ya secara ilmiah. Ada dasar-dasarnya yang mungkin ada beberapa sumber yang berkaitan dengan pembacaan 3 kali 2 kalimat syahadat ini diikuti dengan sholawat. Kenapa? Karena sholawat ini adalah untuk menyandarkan apa yang sudah diucapkan oleh kita. Itu adalah dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Melalui siapa? Melalui para keturunannya. Makanya sholawatnya itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi, kemudian wa sahbihi, para sahabat dan juga para keturunannya. Beliaulah yang memperjuangkan 2 kalimat syahadat itu. Nah, ini kita sandarkan dengan tujuan syahadat kita diakui. Oh iya benar, ini datangnya syahadatnya dari ini kok. Nah, itu kira-kira. Nah, itu keunikannya. Kemudian ada yang disebut dengan sholawat tunjina. Sholawat tunjina ini dibaca setelah sholat juga, dan juga pada saat setelah sholat tahajud. Itu harus dibaca dengan jumlah yang sesuai yang telah ditentukan oleh guru ya, yang telah membaiat kita. Berapa jumlahnya? Sholawat tunjinanya ini juga berbeda. Kalau pada umumnya menggunakan domir biha, tapi kalau di jamaah syahadatain menggunakan domir bihi ya. Sehingga penyebutannya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladzi tunjina bihi, bukan tunjina biha. Nah, ini ada hikmah lain di balik itu. Kalau biha itu ditujukan kepada sholawat itu sendiri, tetapi kalau bihi ditujukan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya hikmahnya beda. Kemudian ada tawasul, dan tawasulnya ini tentunya bacaan tawasul ini mungkin disebut dengan rotib ya, yang isinya adalah apa yang sudah biasa dilantunkan dalam zikir yang secara bersama-sama yang dilakukan oleh susunannya yang sudah disusun ya oleh Habib Aba Umar bin Ismail bin Yahya ya, dengan bacaan-bacaan tertentu. Dan tawasul yang dilakukannya itu adalah tawasul kepada para nabi, para wali, kemudian ahli bait, dan juga para malaikat. 10 malaikat itu semuanya ditawasuli ya, atau menjadi pelantara untuk doa kita semua. Nah, kemudian ya tentunya masih banyak hal lain yang perlu pembahasan lebih panjang lagi kaitannya dengan tuntunan thariqah syahadatain atau thariqah syahadat sholawat ini. Ya, menarik sekali tadi ya, beliau menyebut Habib Lutfi ya. Memang di beberapa kesempatan Habib Lutfi sering menyebut-nyebut thariqah syahadatain, dan memang Habib Lutfi dalam riwayat itu pernah belajar ke Abah Umar sekitar 13 tahun yang pribadi dengar ya. Dan bahasanya menggelari Abah Umar ini dengan sebutan wali kutub dari Habib Lutfi. Jadi ini sebagai bahasanya ya, pengokohan dari beliau langsung gitu intinya. Sementara Habib Lutfi itu kan ketua Jatman ya, itu tidak diragukan lagi. Kemudian kalau pribadi pernah dengarkan di thariqah lain ya, pribadi tidak sebutkan nama thariqahnya, ada keyakinan misalkan ketika baca ini nanti nundukkan kepala, di situ Kanjeng Nabi hadir. Model-model kayak gitu di thariqah syahadatain itu ada enggak? Misalkan nanti ketika baca ini ada Kanjeng Nabi hadir, bahkan di thariqah lain itu ada keyakinan seperti itu. Nanti ketika baca ini tuh nundukkan kepala, ada Nabi hadir, 4 sahabat itu hadir. Nah, itu terjadi. Nah, apakah di thariqah syahadatain ini ada gitu keyakinan misalkan ketika baca maulid ada apa gitu misalkan? Ada enggak gitu prinsip-prinsip seperti itu? Ya, tentunya pada umumnya thariqah yang ada jamaah syahadatain juga mempunyai sebuah
ritual marhaban, dan marhaban ini yang biasa disebut dengan marhabanan ya. Itu intinya membaca maulid ya, Al-Barzanji. Dan pada saat pembacaan maulid Al-Barzanji itu pernah pada suatu ketika Al-Habib Abu Umar bin Ismail bin Yahya, ini menurut dikisahkan oleh seorang kiai yang kebetulan juga beliau salah satu orang yang mengikuti perjuangan penyebaran Thariqah Syahadatain ini, bahwa ketika membacakan sebelum mahalul qiyam atau pada saat akan mahalul qiyam, itu ketika di kalimat ya talak la usana, kemudian berdiri langsung mengucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Mungkin ini yang berbeda dengan marhaban yang biasa dibaca pada masyarakat pada umumnya. Karena pada waktu itu diceritakan bahwa Al-Habib Abu Umar bin Ismail bin Yahya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah hadir pada saat bacaan ya talak la usana itu, sehingga tidak perlu dilanjutkan, langsung saja ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, karena kehadiran beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marhaban itulah yang kemudian dianggap bahwa pada saat itulah Rasulullah hadir, tidak harus sampai panjang, sampai selesai pembacaan Barzanji itu. Ini sebuah marhaban yang mungkin pendek dibandingkan dengan bacaan marhaban yang lain. Itu salah satunya. Kemudian apakah ada pesantren Habib Umar itu sendiri gitu ya? Apakah ada pesantrennya atau kan memang sifatnya kayak jamaah-jamaah majelis pengajian aja gitu? Apakah memang ada santri-santri beliau misalkan yang kayak di pesantren tinggal bersama beliau gitu di suatu bangunan, ada enggak itu? Dulu itu Habib Abu Umar bin Ismail bin Yahya, di samping masjid beliau itu didirikan tempat-tempat mukim, yang tujuannya untuk menyediakan murid-murid beliau untuk menimba ilmu kepada beliau. Dan untuk makanannya gratis. Yang di Panguragan. Itu beliau sendiri yang menyediakan. Itu pada saat beliau masih jumeneng. Artinya apa yang dilakukan oleh Al-Habib Abu Umar bin Ismail bin Yahya ini tidak biasa seperti para kiai yang lainnya. Ini makanannya disediakan oleh Al-Habib Abu Umar bin Ismail bin Yahya. Tempat tidurnya disediakan gratis semuanya, fasilitasnya semuanya gratis. Yang penting mau tinggal di situ dan belajar tentang syahadat, maka semuanya akan disediakan. Adapun untuk pelajaran-pelajaran yang bersifat syar'i, tentunya ada para kiai yang nanti akan membimbing, ya, mengarahkan, gitu. Tidak langsung Al-Habib Abu Umar bin Ismail bin Yahya, tetapi ada para kiai yang kemudian menjadi mentornya, gitu. Para ustadz, para habaibnya juga ada yang mempunyai ditugaskan untuk itu. Kemudian untuk saat ini tentunya sudah ada dibangun pesantren, pondok pesantren Umariyah, ya, sebagai kelanjutan dari apa yang dicita-citakan oleh beliau. Dan pengajiannya juga sudah mulai, karena masa pandemik ya tentunya
virtual pakainya. Kemudian pesantren-pesantren lainnya yang pesantren yang menggunakan thariqah syahadatain atau thariqah jamaah syahadatain ini, itu ada beberapa pesantren, ada di Cirebon sendiri, selain di Panguragan tentunya ada di Munjul, Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Kemudian di Wanantara, Desa Wanasaba Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kemudian di Kudus, di Mejobo, pokoknya di Kudus ada ya, di Kudus. Saya lupa nama pesantrennya, kalau tidak salah Miftahus Sa'adah. Itu. Kenapa disebut Miftahus Sa'adah? Karena 2 kalimat syahadat itu adalah kunci kebahagiaan. Itu di Kudus. Kemudian sekarang di Padang ada. Jadi alhamdulillah banyak pesantren yang menggunakan thariqah syahadat sholawat ini. Ya, demikian mungkin. Mungkin selanjutnya tentang baiat ya. Mungkin barangkali nanti ada penonton pemirsa yang tertarik ingin baiat. Mungkin tadi sudah disinggung ya, datang aja ke Panguragan langsung ke keturunan-keturunannya. Nah, mungkin lebih ditanyakan tentang sistem baiatnya itu. Seperti apakah sama seperti thariqah pada umumnya, apa ada khusus syarat atau lain dalam thariqah syahadatain, dalam kalau kita mau baiat gitu, ada syaratnya kah, ada efeknya atau gimana? Ada enggak gitu? Ya, kalau untuk baiat syahadat itu kembali kepada keseriusan. Ya, sama dengan thariqah lain. Ya, kembali kepada keseriusannya. Apakah mau mengikuti thariqah itu atau tidak? Kalau setelah baiat kemudian tidak melakukannya, ya tentu konsekuensinya adalah tanggung jawab diri. Tanggung jawab diri apakah mau melanjutkan atau tidak, dan itu berkaitan dengan gurunya. Itu urusannya bukan pribadi, bukan organisasi. Artinya tidak ada urusan lah kalau untuk organisasi. Tapi untuk pribadi itu bagaimana pertanggungjawabannya saya tidak tahu. Nanti bagaimana saya tidak tahu. Itu urusan pribadi dengan yang mempunyai thariqah, dan juga tentunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Saya kira semua thariqah juga sama seperti itu. Intinya yang namanya mengikuti sebuah thariqah itu harus serius. Bukan untuk percobaan. Mungkin ada beberapa orang yang pengen tahu. Saya punya pengalaman orang yang belajar thariqah kepada beberapa thariqah. Dia mendalami thariqah ini, ternyata beliau menganggap bahwa kayaknya thariqah ini biasa saja, tidak begitu istimewa. Kemudian berpindah lagi ke thariqah yang lain. Wah, ini cukup berat, lumayan berat. Pindah lagi cari thariqah yang lain. Ya, ini lumayan enak nih. Nah, gitu. Itu banyak sekali yang mencoba, dan saya kira itu tergantung hatinya. Gitu, tergantung hatinya mau bagaimana. Saya kira tidak ada konsekuensi apapun kalau di dunia, tapi kalau untuk akhirat tanggung jawabnya adalah diri sendiri, dan tentunya guru thariqahnya, serta tentunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya tentunya sesuatu yang sulit untuk dijawab tentunya kalau kaitannya dengan ini. Adapun untuk thariqah syahadatain ini atau thariqah syahadat sholawat, pada umumnya thariqah pada umumnya adalah melakukan baiat.
Dan setelah melakukan baiat, ya tentunya melakukan apa yang sudah seharusnya dilakukan, mulai dari wirid sholatnya, kemudian wirid-wirid khususnya ya untuk pribadi seperti tadi sholawat tunjinanya hitungannya berapa, kemudian wirid-wirid yang lainnya ada yang namanya karcis, modal dan seterusnya, itu di jamaah syahadaten ya. Pasti orang di jamaah syahadaten mengenal itu. Nah, itu semuanya harus dibaca. Mulai dari inna fatahna, kemudian ada bacaan apa namanya yang lainnya ya. Ya nur ya mubina mustafa ya alim dan seterusnya. Itu semuanya ya tentunya harus dilakukan, harus dilalui ya. Apalagi kalau kita bandingkan dengan thariqah seperti thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang mungkin wiridnya juga banyak. Ya sama di kita juga ada wirid yang panjang ya, ada juga wirid yang ya apa namanya wiridan yang pendek juga ada. Kalau kita lihat lagi di thariqah Syadzaliyah ya, Syadziliyah itu luar biasa beratnya sampai khizib dan seterusnya semuanya dibaca. Nah ini mempunyai kekhasan sendiri. Nah tentunya kalau di jamaah syahadatain itu banyak sekali bacaan yang sebenarnya ringan. Berat dilakukannya itu karena kita memang harus dilakukan setiap hari. Itu yang bikin berat. Dan bacaannya juga mungkin mudah dihafal karena tidak ada yang namanya khizib, tidak ada seperti di Syadzaliyah itu. Atau bacaan yang rotib panjang itu tidak, karena bacaannya hampir bacaan yang ada di jamaah syahadatain itu mirip dengan bacaan-bacaan yang ada di thariqah yang lainnya. Ada beberapa kesamaan, jadi saya kira tidak begitu sulit lah gitu, untuk mengikuti thariqah jamaah syahadatain ini. Dan baiatnya dengan menggunakan 2 kalimat syahadat yang diikuti dengan sholawat ya, 3 kali. Itu baiatnya dengan cara-cara tentunya oleh apa namanya mursyid nanti yang akan mengajarkannya seperti apa gitu. Kemudian dari segi amaliyah dalam tanda kutip seperti akidah gitu. Jamaah Thariqah Syahadatain itu kan akidahnya apakah aswaja, apakah contohlah kalau dalam Indonesia itu kan yang besar itu kan kayak NU dan Muhammadiyah. Nah itu dari segi amaliyahnya atau bermadhabnya, cara pandang beragamanya itulah seperti apa secara umumnya gitu. Cara pandang beragama di Thariqah Syahadatain itu seperti apa? Apakah sama seperti NU, cuman beda di pakaian, beda di amalan-amalan gitu, atau gimana mungkin? Ya kalau untuk jamaah syahadatain tentunya sama ya, untuk mazhabnya 4 mazhab, dan tentunya mazhab yang dominan di Indonesia adalah Syafi'iyah. Syafi'iyah kita menggunakan Syafi'iyah. Kemudian untuk akidahnya menggunakan Maturidiyah dan Asy'ariyah. Asy'ariyah Maturidiyah. Jadi ya sama dengan NU pada umumnya. Dan yang kitab-kitab yang diajarkan juga tidak jauh berbeda dengan NU. Makanya banyak sekali orang jamaah syahadatain yang mesantren di pesantrennya orang-orang NU, karena kita masih dalam satu akidah, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ya Syafi'iyah, dan untuk
akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Tidak jauh dari itu. Dan kalau untuk perbedaan-perbedaan itu hanya furu'iyah saja. Hanya furu'iyah saja. Seperti halnya NU Muhammadiyah, samalah kita juga. Bedanya mungkin kalau di pakaian kita menganggap itu sunnah gitu. Mungkin kalau yang lainnya ya cukup bagi orang yang sudah berhaji saja. Tapi ya kami beranggapan orang yang belum haji juga boleh kok, karena di kitabnya tidak ada orang mewajibkan menggunakan sorban bagi yang sudah berhaji. Itu makanya itu adalah bagian dari sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian pembacaan 2 kalimat syahadat setelah sholat itu mungkin tidak lumrah, tapi tentunya ada hadis, ya, ada hadis yang mungkin kalau secara sanad mungkin agak berbeda dengan yang membaca istighfar terlebih dahulu dan seterusnya. Mungkin itu lebih kuat. Tapi ada hadis yang mengungkapkan bahwa Rasulullah setelah sholat itu kemudian membaca syahadat, yang syahadatnya tidak sama persis seperti kita, karena Rasulullah adalah sebagai Rasul. Jadi tidak disebutkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, itu perbedaannya. Ya. Mungkin yang lainnya saya kira sama saja. Dan perlu diketahui jubah yang digunakan itu harus selalu bersih. Tidak yang kemudian dicantol berbulan-bulan. Pasti seminggu sekali minimal itu dicuci. Paling cepatnya itu 3 hari dicuci. 3 hari dicuci, 3 hari dicuci. Minimal itu seminggu sekali. Jadi kalau sudah bau ya dicuci. Gitu. Jadi tidak pakaian istimewa yang tentunya tidak diistimewakan sampai bau. Itu. Ya. Nah, mungkin terakhir ya, ini timbul pertanyaan dari pribadi langsung gitu ya. Tadi beliau menyinggung masalah munjul. Nah, pribadi itu dari dulu penasaran. Mungkin ini nggak harus dijawab, atau misalkan ini nggak boleh dijawab ya terserah ini. Yang penting diutarakan dulu. Munjul dan Panguragan gitu, pribadi sering dengar dulu. Jadi kalau ada acara di Panguragan, dari Munjul itu datang rombongan bermobil-mobil ke Panguragan. Begitu juga sebaliknya. Nah, yang pribadi penasaran tuh ada apa sih hubungan antara Panguragan dan Munjul? Lebih khususnya dari Abah Umar dengan Munjul, apakah dulu Habib Umar pernah tinggal di Munjul, pernah ngajar di Munjul, atau pernah belajar di Munjul, apa ada kaitan apa gitu? Pribadi penasaran sendiri dari pribadi ini. Mungkin beliau tahu gitu. Iya, setahu saya sih karena memang hanya sekedar antara murid dengan guru. Jadi guru berkunjung, ya suatu kewajaran dan suatu kehormatan bagi murid. Kemudian kalau dari Munjul ke Panguragan berbondong-bondong ke sana karena kita sedang menimba ilmu dengan guru. Dan itu sampai sekarang dilakukan. Jadi tidak ada sesuatu yang istimewa, karena memang hampir semua murid Al-Habib Abah Umar bin Ismail bin Yahya selalu dikunjungi oleh beliau. Tidak hanya Munjul, yang di Indramayu dikunjungi, yang di Bumiayu juga sama. Bumiayu Tegal, Brebes ya. Nah, itu juga dikunjungi, yang di Tegalnya juga. Semua, jadi tidak hanya Munjul. Apalagi karena mungkin Munjul itu dekat dan ada seorang kiai yang mungkin juga menjadi salah satu tokoh yang banyak sekali melakukan aktivitas dakwah Jamaah Syahadatain yang menyebarkan paham atau tuntunan Jamaah Syahadatain ini ke beberapa kota seperti di Banten, daerah Jawa Barat sekitarnya, ya, dan sebagian daerah Jawa Tengah, ya, sebagian kecil ya. Itu dilakukan oleh seorang kiai yang di Munjul. Jadi
itu hanya sekedar hubungan antara murid dengan guru gitu. Jadi semua Habib Abu Umar bin Ismail bin Yahya ini mengunjungi muridnya tidak terkecuali dengan munjul gitu kira-kira. Ya, alhamdulillah mungkinnya kita bisa berbincang-bincang lama. Ya sebenarnya masih betah ya, masih banyak penasaran. Cuman mungkin di lain waktu atau karena waktu juga mungkin dari pribadi dicukupkan. Terima kasih kepada Bapak Nuh. Mungkin dari kita mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan. Silakan bisa di kolom komentar bisa tanggapannya seperti apa. Dari pribadi dicukupkan saja sekian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.